Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Alisa Channel. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan menginformasikan sedikit tentang mitos dan fakta nih. Ya, berikut ini adalah mitos-mitos dan fakta yang sering dialami oleh kita sebagai masyarakat umum ya, dari dulu sampai sekarang. Nah, yang pertama ada panas dalam nih teman-teman ya. Nah, kita berpikir kalau panas dalam itu karena banyak makan gorengan atau minum es ya teman-teman. Sebenarnya enggak ya teman-teman, ini mitos. Faktanya nggak ada istilah panas dalam. Kenapa sih dibilang panas dalam? Karena rasanya tuh panas. Karena tenggorokan kita kering ya, mulut kita juga kering, tenggorokan sakit seperti itu ya. Jadi timbulnya rasa panas. Tapi itu bukan sakit panas dalam seperti itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada masuk angin ya teman-teman. Nah, masuk angin itu bukan angin masuk dalam tubuh ya teman-teman. Dan ini di kedokteran juga nggak ada istilah seperti itu ya. Ini tuh yang dimaksud masuk angin itu berbagai gangguan yang timbul dengan gejala sakit kepala, mual, muntah, dan nyeri perut. Nah, bagi sebagian orang, kerokan itu alternatifnya nih, padahal ini bahaya teman-teman. Karena pembuluh darah halus di bawah kulit itu, kapiler ya teman-teman, itu pecah, jadi berubah warna menjadi merah. Nah ini sebenarnya membahayakan teman-teman. Jadi bisa masuk bakteri nih, menyebabkan infeksi lokal, dan yang lebih berat lagi bisa terbawa aliran pembuluh darah ke seluruh tubuh. Jadi bisa menyebabkan komplikasi di masa mendatang nih teman-teman. Sekarang enak-enak aja ya, belum kerasa, bahkan aduh enakan nih dikerik gitu. Padahal ini bahaya teman-teman ya untuk kedepannya ya. Nah, selanjutnya ada mitos minum air dingin bikin gemuk. Nah, ini sebenarnya salah kaprah nih teman-teman. Karena air yang dingin itu kalorinya 0 dan gak bakal bikin gemuk. Yang bikin gemuk adalah kalau kita tambah gula. Nah, ya, misalnya es teh manis atau sirup seperti itu teman-teman ya. Jadi bukan air dingin. Yang bikin gemuk adalah manisnya ya, bukan dinginnya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada mitos makanan jatuh 5 menit masih boleh dimakan. Nah, ini salah kaprah juga teman-teman. Karena bakteri, salah satunya adalah Escherichia coli, itu nggak butuh bermenit-menit teman-teman untuk pindah ya dari lantai ke makanan kita. Nah, jadi kalau makanan kita udah jatuh, lebih baik nggak usah dimakan ya, baiknya dibuang. Karena kalau termakan kita bisa sakit perut, bahkan diare nih teman-teman. Jadi bahaya banget ya. Biasanya anak-anak kecil tuh yang jatuh makan aja belum 5 menit seperti itu ya. Nah, ini jangan lagi ya teman-teman, karena sehat itu mahal. Lebih baik jaga kesehatan daripada kita berobat ya. Gitu teman-teman ya. Selanjutnya ada mitos duduk di depan pintu jauh dari jodoh nih. Bener apa enggak sih? Bener atau enggaknya itu karena udah dari dulu ya teman-teman. Sebenarnya ini mitos ya. Karena duduk depan pintu itu sebenarnya enggak sopan dan menghalangi orang jalan yang keluar, yang mau masuk. Jadi supaya anak kecil itu takut nanti jauh nih dari jodohnya loh kalau duduk situ. Sebenarnya itu kayak nakut-nakutin aja sih orang tua dulu. Jadi ke bawah-bawah sampai sekarang. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya sama duduk depan pintu itu akan jauh dari jodoh seperti itu. Jadi nggak ada ya teman-teman ya. Selanjutnya ada mitos tidur siang bisa mengakibatkan gemuk. Bener atau enggak ya? Sebenarnya ini adalah mitos ya teman-teman. Faktanya itu gemuk itu bukan karena tidur siang, tapi kurangnya aktivitas gerak badan nih teman-teman, dan makan yang melampaui batas. Jadi makan terus diem aja. Mungkin karena tidur siang gitu ya. Jadi enggak, sebenarnya bukan tidur siang ya, tapi kurangnya aktivitas ya, atau kegiatannya kayak mager gitu ya, tapi tetap makan terus. Nah, itu yang bikin gemuk. Jadi bukan karena tidur siangnya ya. Nah, mitos selanjutnya adalah berselimut tebal bisa menurunkan demam. Nah, ini mitos ya teman-teman. Justru kalau kita demam itu kita harus pakai pakaian yang tipis yang menyerap keringat supaya suhu tubuh ya. Nah, itu racun-racun juga keluar teman-teman gitu. Jadi jangan kalau kita lagi panas kita malah nyelimutin badan kita pakai selimut yang tebal, itu malahan nggak bisa keluar gitu nantinya.
racun-racun dan infeksinya malahan sulit keluar di dalam tubuh nih kalau kita pakai selimut yang tebal nih teman-teman. Jadi mulai sekarang jangan lagi ya, harus pakai yang tipis aja supaya demam kita cepat turun, seperti itu teman-teman. Ya, sudah mendarah daging jadi susah ya. Mungkin karena menggigil jadi pengennya pakai yang tebal-tebal ya, padahal jangan ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada banteng marah saat lihat warna merah. Bener atau enggak sih? Mitos atau fakta sih? Nah, ini mitos ya teman-teman. Kenapa sih matador itu pakainya yang merah? Sebenarnya itu warna apapun, kalau si banteng ngeliat gerakan-gerakan gitu, kain yang digerak-gerakin itu dia marah. Jadi bukan karena merahnya ya, karena banteng itu buta warna teman-teman. Dia nggak mampu membedakan warna karena sel fotoreseptornya itu kerucut teman-teman, nggak sempurna ya teman-teman. Jadi dia tidak bisa membedakan warna merah, hijau atau apapun gitu. Jadi dia kayak abu-abu aja. Nah, dia itu marah kayak diledek aja gitu sama kain yang digerak-gerakin sama si matador itu teman-teman. Jadi bukan karena warna merahnya ya, jangan salah lagi nih. Nah, itu tadi teman-teman beberapa informasi tentang mitos dan fakta ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.